Shalom, selamat malam Ibu Bapa, kekasih-kekasih Tuhan. Dari ruangan karantina di mana saya ada, saya menyapa Ibu Bapa, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati. Puji Tuhan, atas kasih-Nya, saya masih diperkenankan untuk mengambil satu bagian pelayanan lewat saat teduh malam melalui program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Pendeta Yonatan Kilaparura, melayani di Jemaat Tamalandrea, mengajak kita bersama untuk beribadah lewat saat teduh malam ini. Sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 454 ayat 1. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapakku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami bersujud dan menyatakan puji syukur di hadirat-Mu Tuhan, atas kebaikan dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini, Tuhan telah bersama kami, menyertai kami, memperlengkapi kami. Dan kalau pada malam hari ini kami akan beristirahat, kepadamu kami datang, bersyukur, dan memohon kuasa-Mu menaungi kami untuk menikmati peristirahatan. Bersama dalam ibadah ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang kami percaya menguasai kami dan kami mampu untuk memahami firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya akan baca dan kita renungkan bersama, saya pilih dari Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Firman Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, dan di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih diberi waktu untuk bisa mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pandemi virus corona membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia saat ini. Tidak terlepas berdampak bagi kehidupan persekutuan, bahkan pribadi dari setiap anak-anak Tuhan. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi semua aspek kehidupan. Tentu ini membawa tantangan tersendiri bagi kita yang hidup dan menjalani masa pandemi ini. Dibutuhkan satu penguatan, satu keyakinan, dibutuhkan satu pengharapan yang sungguh. Bagaimana kita hidup dan berdampingan bersama Tuhan menghadapi merebaknya virus corona ini. Nah, olehnya itu pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Saya berikan tema untuk menjadi perenungan kita. Di posisi mana iman Anda? Di posisi mana iman Anda atau iman saudara? Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema atau pernyataan ini menuntun kita untuk bisa memahaminya lewat perikop yang sudah kita dengar dan baca bersama. Laodikia pada zamannya adalah suatu kota yang perkembangannya memang sangat maju. Dia menjadi suatu pusat perdagangan, juga perbankan. Bahkan kota itu menjadi suatu kota penghasil kain wol yang sangat indah, dan itu disegani. Bahkan dikatakan pula bahwa Laodikia adalah suatu kota di mana kemajuan dari ilmu kesehatan sangat maju karena ada perguruan di mana orang-orang menuntut ilmu dari sudut kedokteran. Tentu hal ini sangat mendukung
kehidupan ekonomi masyarakatnya pada saat itu juga kehidupan ekonomi dari orang-orang percaya. Namun sayang, ada satu kekurangan dari kota itu, yaitu tidak memiliki sumber air panas. Sementara air panas sangat mereka butuhkan sebagai satu kota besar. Olehnya itu ada upaya untuk mendatangkan dari kota yang lain. Namun sayang juga, ketika air panas yang diambil dari sumber satu tempat itu, ketika tiba di Laodikia, tidak lagi sama seperti pada sumber aslinya, tetapi sudah hangat-hangat kukuh. Nah, kondisi seperti inilah yang diangkat untuk menggambarkan kehidupan beriman atau sikap iman orang percaya di dalam kemapanan ekonomi, di dalam kemajuan ilmu pada saat itu. Allah menegur dan Allah menasihatkan orang-orang percaya bahwa sesungguhnya iman mereka itu adalah iman yang tidak panas dan tidak dingin atau suam-suam kuku. Bagi Tuhan itu tidak baik. Bahkan Ia katakan bahwa Ia memuntahkan dari mulutnya. Artinya kehidupan kerohanian yang suam-suam kuku, yang tidak panas atau dingin, Tuhan tidak inginkan dari kita, saudara-saudara. Ia mau supaya kita memperlihatkan apakah kita seorang yang memiliki semangat atau panas, atau menjadi seorang yang penyejuk atau dingin. Dia mengatakan lebih baik kalau engkau panas atau dingin. Panas artinya membangun semangat juang iman kita untuk bertahan, untuk bersaksi, dan untuk menyatakan kabar sukacita. Itu yang harus Tuhan inginkan dari kita. Tuhan menginginkan kita juga menjadi orang yang bisa menjadi penyejuk di sekitar kita, menjadi pengasih, menunjukkan sikap kemurahan, kesabaran, dan banyak-banyak hal lainnya. Karena ketika kita mau menggabungkan antara beriman dan kita terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dunia di mana kita bergantung kepadanya, maka kita tidak akan menyatu dengan Tuhan. Ia akan menolak, memuntahkan kita. Nah, ini beralasan saudara-saudara kenapa Tuhan mengatakan begitu kepada orang percaya di Laodikia. Karena mereka sangat tergantung dan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pada saat itu. Mereka sudah menganggap diri mereka kaya, mapan. Namun sesungguhnya dengan tegas Tuhan katakan, kau miskin, kau melarat. Artinya tidak ada yang berharga di mata Tuhan yang kita banggakan. Tuhan melihat ketelanjangan kita, bahwa kita benar-benar tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kita benar-benar tidak melakukan sesuatu hal yang Ia kehendaki. Nah, olehnya itu Dia mengajak kita, mengajak jemaat untuk bertobat dan melihat yang sesungguhnya. Dia menawarkan sesuatu yang menghidupkan, untuk mengambil dari Dia emas yang murni, yaitu kehidupan, keselamatan, pengampunan di dalam Yesus Kristus, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan. Ia juga mau supaya kita menerima
kehidupan pengudusan, yang mau meninggalkan dan yang mau bersaksi tentang kehidupan yang dikehendaki Tuhan, yang tidak terkontaminasi dengan perilaku-perilaku karena tantangan dunia. Nah, sebenarnya ini saudara-saudara adalah bentuk pengasihan yang luar biasa dari Allah, perhatian yang besar Allah kepada kita. Makanya ia mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mau supaya kita sadar dengan cara beriman kita sekarang, dengan sikap kita menghadapi perkara kehidupan. Apakah kita tangguh, apakah kita teguh, apakah kita tetap setia dan mampu bersaksi, memperlihatkan kekuatan untuk menghadapi segala perkara dunia termasuk pandemi virus corona. Kita tidak sekedar diajak saudara-saudara, tetapi Tuhan memberikan satu janji dan penguatan bahwa lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuhan selalu sedia saudara-saudara untuk masuk dalam kehidupan kita. Dan ketika ia ada dalam kehidupan kita, ia akan duduk bersama, makan bersama, hidup bersama. Tidakkah itu yang menjadi suatu tujuan dan harapan kita? Untuk hidup bersama Tuhan dan menyatu dengan Tuhan. Nah, olehnya itu saudara-saudara, sekarang ada waktu, ada kesempatan di malam ini ketika kita merenungkan sesungguhnya bagaimana kita memaknai situasi atau kondisi dalam keadaan pandemi virus corona ini. Bagaimana iman kita menanggapi, dan kita di posisi mana? Apakah kita menjadi orang yang pelin-pelan antara percaya dan juga takut, khawatir, dan bahkan bertindak sendiri dengan kekuatan yang ada pada kita? Ataukah kita menjadi seorang percaya yang tetap bersandar pada Tuhan, yang memohon penyertaan Tuhan untuk bersama-sama menyatu menghadapi ini, karena yakin percaya ia adalah Immanuel yang akan beserta dengan kita, yang hidup dalam kehidupan kita baik selaku pribadi, keluarga, dan persekutuan. Nah, olehnya itu, saudara-saudara, sungguh malam ini menjadi satu malam yang luar biasa, yang indah Tuhan sediakan, di mana kita bisa merenungkan bahwa untuk menghadapi situasi ini, entah kita yang terpapar, entah kita yang sakit dalam penyakit-penyakit lain, entah kita yang kehilangan kerja, entah kita yang gelisah tentang masa depan, dan banyak sekali yang kita pikirkan sekarang. Yakini dan amini saudara-saudara, kalau kita memiliki iman yang sungguh, iman yang percaya, tidak bergantung kepada hal-hal, entah itu kekuatan, entah itu pikiran, entah kita harta kita, tetapi semata bergantung untuk hidup bersama Tuhan. Yakini, Tuhan itu Immanuel untuk saudara. Tuhan itu akan bersama-sama dengan saudara dan akan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu. Kami boleh diberi waktu sejenak untuk bersekutu bersama melalui saat teduh malam yang digagas oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kami disadarkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang masih sering dipengaruhi oleh pikiran-pikiran duniawi. Kami masih sering khawatir, gelisah, bahkan takut. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami,
Kami datang di hadirat-Mu, dan kami ingin menjadi seorang yang diberkati. Hamba berdoa dari rumah karantina ini, Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti saat teduh malam ini, Tuhan akan masuk dalam kehidupan mereka, bahkan menjamu mereka, duduk dan makan bersama dengan mereka dalam segala keberadaan, sehingga mereka kuat, mereka setia, dan mereka akan bertahan karena mereka memiliki satu Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengampuni, Tuhan pengasih dan penyayang. Berdoa Tuhan untuk sesama hamba yang terpapar virus corona. Tuhan terus berikan kekuatan. Tuhan terus berikan keyakinan dan pengharapan bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai kami dalam proses pemulihan, baik yang di rumah sakit, isolasi mandiri di rumah, ataupun yang diisolasi di hotel-hotel. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang diberi kekuatan dan kesehatan. Kiranya mereka tetap memelihara kekuatan dan kesehatan itu dan tetap memelihara diri dari penyebaran virus corona. Sadarkan kami Tuhan untuk selalu melihat keberadaan dan keadaan kami, bahwa kami harus mempertanggungjawabkan iman kami, sehingga di dalamnya kami terus mewarisi mahkota kehidupan itu. Perjalanan tahun 2021 kami jalani panjang, namun kami percaya tidak ada satupun di dalamnya Tuhan meninggalkan kami. Tuhan, kami amini dan percaya akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pengurus BPSW yang sudah berinisiatif untuk terus memberikan pelayanan kepada umat-Mu dalam lingkup wilayah 4 Gereja Toraja yang digagas dalam masa pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang selalu Engkau pakai untuk mendukung dan menyemangati kami dalam pelayanan. Biarlah kami tetap setia dan biarlah kami tetap berpengharapan. Ini doa kami Tuhan. Kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.